Baik, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video di minggu yang lalu, yaitu masih di bab tentang termokimia. Kita membahas tentang kalorimeter, gitu ya. Baik, semoga dengan adanya video ini saya berharap bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 MIPA gitu ya, supaya belajar termokimianya terutama untuk pembahasan kalorimeter semakin membuat kalian lebih paham gitu ya. Dan nanti jikalau mungkin sekali lagi kalau ada tipe-tipe soal yang mirip seperti apa yang saya contohkan beserta pembahasannya, ya berarti syukur alhamdulillah gitu ya. Tentunya video ini bisa membantu kalian gitu ya. Nah, baik, hari ini saya akan memberikan 3 contoh soal ya, bagaimana cara menghitung perubahan entalpi atau delta H dengan menggunakan kalorimeter gitu ya. Baik, silakan disimak video pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi saya berharap videonya bisa membantu dan mempermudah kalian untuk belajar kimia, terutama pada bab termokimia. Baik, soal yang pertama, dalam kalorimeter yang telah dikalibrasi dan terbuka, direaksikan 50 gram alkohol dengan 3 gram logam natrium. Gitu ya. Jika suhu awal campuran 30 derajat Celcius dan setelah reaksi suhunya 75 derajat Celcius, oke. Kemudian ada keterangan jika kalor jenis larutan 3,65 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 150 Joule per derajat Celcius dan suhu kalorimeter naik sebesar 10 derajat Celcius, maka yang ditanyakan adalah tentukan kalor reaksinya. Oke, baik. Di sini perhatikan di kalimat ya, kalorimeter yang telah dikalibrasi dan terbuka gitu ya. Kemudian direaksikan 50 gram alkohol dan 3 gram logam natrium. Nah, berarti nanti alkoholnya itu ditambah dengan massa natrium. Jadinya 50 ditambah 3. Gitu ya. Nah, seperti ini kadang siswa hanya memasukkan angka 50-nya. Gitu ya. Nah, itu yang kadang membuat mereka menjadi salah. Oke. Nah, baik, sebelumnya kita tulis yang diketahui terlebih dahulu gitu ya. Nah, saya tuliskan M dari alkohol, maksudnya massa alkohol 50 gram dari sini. Kemudian miliknya natrium 3 gram. Kemudian delta T dari suhu campurannya adalah 45. Oke. Nah, perhatikan yang warna merah ya. Jadi dari suhu 30 menjadi suhu 75. Gitu ya. Nah, berarti selisihnya adalah 45. Oke. Agak saya langsung ya karena hanya selisih saja. Oke. Kemudian C kecilnya 3,65. Ya. Perhatikan di sini ada kalor jenis larutan. Gitu ya. Baik. Kemudian kapasitas kalor 150. Oke. Sini saya tulis C besar adalah 150. Jadi kalau kapasitas kalor dari kalorimeter adalah C besar. Kalau kalor jenis adalah C kecil. Oke. Kemudian suhu kalorimeter naik 10 derajat Celcius. Nah, delta T tapi miliknya kalorimeter. Gitu ya. Jadi diberi keterangan kalau yang 45 ini adalah delta T miliknya campuran, suhu campurannya. Gitu ya. Sedangkan yang miliknya kalorimeter nanti diberi keterangan kalorimeter. Oke. Baik, yang ditanya adalah tentukan kalor reaksinya. Ya, berarti
Q-nya, gitu ya. Mohon maaf, di sini saya menulisnya delta H. Oke, tidak apa-apa. Jadi nanti sekali lagi kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya, mungkin yang sering ditanyakan adalah delta H-nya, gitu ya. Boleh, tidak apa-apa. Oke, baik. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Q reaksi sama dengan negatif dari Q larutan ditambah Q dari kalorimeter, gitu ya. Nah, sekarang Q larutan maupun Q kalorimeternya kita ganti dengan rumus yang sesuai, gitu ya, yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke, berarti seperti ini, minus Q larutannya adalah M kali C kecil dikalikan delta T. Gitu ya. Delta T-nya pakai yang 45 nanti, karena miliknya larutan. Sementara kalorimeter, yang kalorimeter, Q dari kalorimeter, pakai rumus yang C besar dikalikan delta T. Delta T-nya pakai yang miliknya kalorimeter ini, gitu ya, yang 10. Oke. Kemudian saya beri keterangan di sini M-nya masanya itu 50 ditambah 3. Gitu ya, karena tadi campuran dari alkohol dengan logam natrium. Oke. Nah, baik. Angka-angkanya sekarang kita masukkan, maka sama dengan 53, ya sengaja saya warnai biru, ya biar tidak terjadi kesalahan. Gitu ya. C-nya 3,65 seperti yang ada di sini. Kemudian delta T-nya 45. Kemudian C besarnya 150, delta T-nya 10 yang miliknya kalorimeter. Oke. Ini kita hitung semua, jadinya seperti ini, ya. Ini sudah saya hitung sehingga yang ini 53 kali 3,65 kali 45 hasilnya 8705,25. Gitu ya. Ditambah ini. Jadinya 1500. Oke. Kalau sudah, maka ketemunya adalah minus 10.205,25 Joule. Oke. Kalau sudah, kita ubah ke kilo boleh. Jadi komanya saya majukan jadinya 10,20525. Itu ya, atau boleh menggunakan 10,2 kilojoule. Oke. Nah, yang diminta adalah kalor reaksinya. Oke, maka berapakah nilainya? Nah, sekali lagi ya, karena lihat di sini terjadi kenaikan suhu, maka kalau kenaikan suhu reaksinya berlangsung secara ekso. Itu ya, eksoterm. Maka perhatikan. Nah, karena reaksinya ekso, taunya ekso dari mana? Lihat, suhu 30 berubah menjadi 75. Gitu ya. Nah, maka karena reaksinya eksoterm, maka nilai Q-nya adalah positif. Kita ambil yang positifnya, yaitu positif 10,2 sekian ini. Gitu ya. Nah, tentu masih ingat ya, sekali lagi, tanda negatif ini menunjukkan bahwa larutan dan kalorimeter sedang menyerap energi. Itu ya. Sedangkan Q dari reaksi atau dari sistem dia melepas energi. Kalau melepas energi, maka tandanya positif karena dia melepas. Kalau dia menerima, Q-nya bertanda negatif. Oke. Jadi bisa dipahami ya dari sini ya. Oke, jadi nilainya adalah Q sama dengan positif 10,2 kilojoule. Oke. Baik, soal yang kedua. Sebanyak 100 ml larutan HCl2 molaritas bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 100 ml NaOH 2 molaritas juga bersuhu 27. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter gelas plastik. Oke. Suhu campuran naik menjadi 32.
Oke. Kemudian jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2, dan massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Oke. Maka besarnya perubahan entalpi pada campuran tersebut. Oke. Kita tulis yang diketahui dulu, HCl sebanyak 100 mili langsung kalikan dengan 2 molaritas. Itu ya, lalu dibagi 1000. Oke, maka ketemunya adalah 0,2 mol. Oke, paham ya? Mohon maaf di sini dibagi 1000-nya tidak saya sertakan ya, karena rata-rata kalian pasti sudah tahu gitu ya. Kalau mol itu dari volume dikalikan molaritas gitu ya. Karena volumenya satuannya mili diubah dulu ke liter gitu ya. Jadi ini kita kalikan lalu dibagi 1000. Oke. Maka ketemunya 0,2 mol. Oke. NaOH-nya juga sama ya, yaitu 100 kali 2 molaritas dibagi 1000 sama dengan juga 0,2 mol. Oke. Berikutnya delta T-nya. Nah, 32 dikurangi 27 karena suhunya sama. Itu ya. Nah, nanti misalnya Pak, kalau suhunya beda gimana? Misal ada soal tipe seperti ini, gitu ya. HCl suhunya 27, kemudian yang NaOH suhunya 30 misalnya. Oke. Kemudian suhu naik jadi 35 misalkan. Nah, maka berapa delta T-nya? Ya, maka caranya kalau perhatikan angka 27 ini tidak sama, ya, maka dicari rata-ratanya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi misal ini 27, terus yang ini misalnya 30. Nah, maka kalian cari rata-ratanya dulu antara 27 dengan 30. Oke. Kalau sudah, maka kenaikan suhunya adalah suhu akhir yang ini, misalnya tadi contohnya 35, dikurangi hasilmu menghitung rata-rata tadi. Itu ya, caranya seperti itu. Oke. Tapi karena ini suhunya sama-sama 27, ya sudah, berarti delta T-nya adalah 32 dikurangi 27. Sehingga hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Oke. Oke, maaf. Baik, berikutnya C-nya adalah 4,2. Kemudian, nah yang ditanyakan adalah delta H-nya. Oke, sebelumnya perhatikan di sini ada massa jenis larutan. Oke, saya beri catatan di sini. Nah, karena massa jenis larutannya adalah 1 gram per mililiter, ya, berarti masanya HCl itu sama dengan masanya NaOH sama dengan 100 gram. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, maka masuk ke rumus yang Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, masanya yaitu campuran. Kan tadi HCl dicampur dengan NaOH. Berarti 100 ditambah 100. Gitu ya. Sehingga sama dengan, ya di sini. Nah, M-nya saya tuliskan 100 ditambah 100. Oke, C kecilnya adalah 4,2, delta T-nya adalah 5. Oke, kita hitung seperti biasa. Ketemunya 4.200 Joule atau 4,2 kilojoule. Tapi ini untuk 0,2 mol. Lihat molnya. Gitu ya. Nah, ini lihat molnya. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi. Nah, biasanya ya satuannya adalah kilojoule per mol. Ingat, per mol itu artinya tiap 1 mol. Oke, maka delta H, maka untuk 1 mol, oke, mohon maaf, maka untuk 1 mol berarti delta H-nya adalah, ingat ada minusnya ya, karena ini Q-nya positif, berarti delta H-nya minus, ada minusnya, yaitu 4,2 bagilah dengan mol. Oke, sehingga ketemunya adalah minus 21 kilojoule per mol. Oke, paham ya? Jadi angka
4,2 kilojoule per mol itu hanya untuk 0,2 mol saja. Nah, biasanya yang ditanyakan satuannya seperti ini, kilojoule per mol. Ingat, per mol itu artinya tiap 1 mol. Oke. Nah, ini cuma 0,2. Nah, supaya 1 berarti kan butuh 5 kalinya. Ya sudah, angka ini, angka 4,2 kalikan 5, kan nanti ketemunya 21. Gitu ya. Kenapa tandanya minus? Karena delta H. Itu yang pertama. Kedua, lihat kalau kalian baca sekali lagi tadi di sini terjadi apa? Kenaikan suhu. Ya, kenaikan suhu termasuk dalam exo. Itu ya. Kenaikan suhu termasuk dalam exotherm. Nah, cirinya ya, silakan diingat kembali. Kalau exotherm maka delta H-nya bertanda negatif. Oke? Baik. Satu soal lagi yang terakhir. Sebanyak 100 mili HCl 1 molaritas bersuhu 25 derajat Celcius dicampur dengan 150 mili NaOH 1 molaritas bersuhu 25. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter gelas plastik, suhu campuran naik sampai 30 derajat Celcius. Oke. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu 4,2, dan kapasitas panas atau kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 12 Joule per derajat Celcius, massa jenisnya 1 gram per mililiter, maka besarnya perubahan entalpi reaksi ini. Oke, reaksi ini berarti keadaannya sama-sama 1 mol. Gitu ya. Perhatikan ini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya juga 1. Gitu ya. Berarti nanti yang ditanyakan sama seperti halnya soal yang sebelumnya. Oke. Nah, tapi yang jelas ada bedanya. Oke. Kita cek terlebih dahulu. Yang diketahui kita tulis HCl 100 mili. Nah, ini kali 1 molaritas itu tadi, lalu dibagi 1000. Itu ya, sehingga ketemunya 0,1. Kemudian NaOH-nya sama 150 kali 1 molaritas dibagi 1000. Ketemunya 0,15. Nah, oke, lihat di sini. Di sini molnya beda. Ya. Nah, kalau soal yang kedua tadi nilai molnya kembar sama gitu ya. Nah, Pak, ini nilai molnya beda. Maka nanti mana yang dipakai? Bagilah dengan yang molnya lebih kecil. Gitu ya. Jadi kalau molnya beda seperti ini, ya, namanya mol beda, pasti ada angka yang besar, ada angka yang kecil. Gitu ya. Nah, maka nanti ya di akhir perhitungan ya nilai delta H-nya bagilah dengan mol yang paling kecil. Oke. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu yang diketahui. Delta T-nya adalah 5. Sudah tahu ya, jadi 30 dikurangi 25. Kemudian C kecilnya 4,2, C besarnya 12. Oke. Nah, yang ditanyakan delta H-nya. Ya, delta H reaksi. Oke. Kita masuk ke rumusnya, tapi sebelumnya, nah ini saya ingatkan kembali seperti tadi ya, karena massa jenis larutannya adalah 1, berarti massa HCl-nya 100 gram karena 100 mili, kemudian NaOH-nya 150 gram, gitu ya, karena 150 mili. Oke, berarti nanti ini dijumlah, ya, jadi antara 100 gram dengan 150 gram itu dijumlah. Kenapa? Perhatikan di kalimatnya, yang 100 mili ini bersuhu 25 dicampur. Nah, dicampur berarti masanya bertambah. Oke. Masuk ke rumusnya bahwa Q sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Oke. Bagi yang mau masukkan seperti tanda negatif, boleh. Jadi ini dikurung dulu, lalu diberi negatif boleh, tidak diberi pun tidak apa-apa. Itu ya, tapi sekali lagi nanti ada keterangannya. Oke.
Baik, kita ubah rumusnya menjadi yang ini, M kali C kali delta T, ya, untuk yang larutan. Untuk yang kalorimeter, C besar kali delta T. Oke, maka sama dengan, nah lihat di sini M-nya 250, gitu ya. Dari mana 250? Nah, seperti tadi yang saya katakan, ini di jumlah, gitu ya. Oke, C-nya tetap 4,2, delta T-nya adalah 5, sudah ada. Kemudian C besarnya 12, pakainya yang ini 12, delta T-nya adalah 5. Oke, bedanya kalau di soal sebelumnya itu kapasitas kalorimeternya tidak ada. Itu ya, sementara ini ada kapasitas kalorimeter. Oke, kita kalikan sehingga ketemunya yang ini ketemunya 5250, sedangkan 12 kali 5 ketemunya adalah 60. Oke, kita jumlah ketemunya adalah 5310 atau kalau mau dibuat kilojoule 5,31 kilojoule. Oke. Nah, seperti tadi karena yang diminta adalah dalam keadaan 1 mol gitu ya. Maka perhatikan di sini delta H sama dengan angka yang ini 5,31 kilojoule dibagi 0,1. Itu ya. Kenapa? Karena yang 0,15 ini lebih besar dari 0,1. Oke, jadi kita ambil pembagi yang paling kecil. Kalau ditanya gurunya kenapa pakai mol yang paling kecil, gitu ya? Karena mol yang paling kecil adalah mol yang habis terlebih dahulu, itu ya. Atau ya alasannya mol yang paling kecil adalah zatnya habis terlebih dahulu. Oke? Jadi kembali ke sini, jadi 5,31 dibagi 0,1. Ingat diberi tanda negatif. Ya, karena yang ditanya delta H. Oke. Nah, maka hasilnya adalah minus 53,1 kilojoule per mol. Oke. Baik, sudah paham ya apa yang saya sampaikan? Oke, jadi semoga sekali lagi 3 soal beserta pembahasan penyelesaiannya gitu ya. Sekali lagi semoga bisa membantu kalian ya supaya belajar termokimianya lebih mudah gitu ya. Nah, nanti sekali lagi jikalau masih ada yang kebingungan gitu ya, maka silahkan videonya diputar kembali, silahkan disimak kembali gitu ya, dan semoga bisa memahami ya apa yang saya sampaikan di video hari ini gitu ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran kimia berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.